Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia edisi Rabu 28 Februari 2024 dalam pekan kedua masa Prapaskah. Hari ini bersama penginjil Matius, kita diajak bersama-sama untuk merenungkan pengajaran Yesus tentang barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius, Yesus memberitakan untuk ketiga kalinya bahwa ia akan menderita dan wafat, bahwa ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia juga akan disesah, diolok-olok, bahkan disalibkan. Namun, Yesus menegaskan kembali bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tentunya pemberitahuan ini menimbulkan banyak pertanyaan pasti di antara para murid yang mendengarkan. Bahkan, mereka pun tidak mengerti dan bingung mengapa Yesus berbicara demikian. Namun ketika di dalam kebersamaan itu, ibu dari anak-anak Zebedeus meminta kepada Yesus agar kedua anaknya boleh memiliki posisi atau jabatan ketika kerajaannya tiba, satu sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Tentunya tidak ada yang salah dari permintaan sang ibu. Namun, ketika Yesus memberitakan penderitaannya, memberitakan masa-masa akhir hidupnya, ternyata permintaan ini menimbulkan banyak pertentangan di antara para murid. Bahkan mereka ke-10 murid itu marah kepada kedua saudara ini. Saudara-saudari yang terkasih, ketika suasana menjadi tidak enak atau ada selisih paham, Yesus memberi penegasan demikian. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Penghormatan, nama besar, menjadi termuka tidaklah harus selalu diperoleh saat memiliki posisi atau jabatan tertentu. Namun, kiranya penghormatan, nama besar, dan menjadi terkemuka merupakan konsekuensi ketika kita mau melayani, bahkan berkorban bagi sesama. Mengapa demikian? Tentunya di dalam kehidupan kita selalu menginginkan yang terbaik ada di sekitar kita. Dalam pelayanan dan pengorbanan kepada sesama, kita berharap bahwa apa yang kita lakukan itu dapat membawa, menumbuhkan, bahkan menghasilkan banyak buah-buah kebaikan. Asalkan motivasi kita melakukannya dengan ketulusan dan juga karena kecintaan kita kepada Kristus. Ketika kita dalam posisi atau jabatan tertentu, mungkin kita mudah sekali dihormati atau nama kita menjadi terkenal. Namun bagaimana ketika kita telah pensiun atau tidak menjabat lagi, atau sudah tidak diingat oleh banyak orang? Mungkin kita sudah dilupakan, bahkan mungkin juga kita disingkirkan. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa kualitas pribadi seseorang tentu juga dilihat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan kita hari ini, apa yang dapat kita pelajari bersama? Pertama, hari ini Yesus mengajak kita, para pengikutnya, untuk tidak malu, tidak takut, dan untuk selalu setia dalam melayani sesama, bahkan ketika kita harus melakukan pengorbanan.
Pengorbanan yang paling nyata adalah ketika kita berkorban untuk tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita memikirkan yang baik bagi sesama kita. Kita memikirkan apa yang harus kita lakukan demi kebaikan orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi peka terhadap keadaan di sekitar kita. Tentunya ini adalah sebuah pengorbanan, karena kita harus keluar dari kenyamanan kita ataupun hal-hal yang menyenangkan hati kita. Dan yang kedua, tidak salah kalau kita memiliki atau diberi tanggung jawab pada posisi atau jabatan tertentu. Itu adalah rahmat dan sekaligus panggilan Tuhan bagi kita. Namun bagi pengikut Kristus, sebuah posisi atau jabatan bukanlah yang terutama dikejar. Namun kiranya posisi dan jabatan itu adalah cara konkret untuk kita bisa menjadi orang-orang yang mudah melayani banyak orang. Karena seorang hamba atau pelayan dapat hadir dan siap sedia bagi siapa saja. Karena orang-orang yang memiliki jabatan atau posisi tertentu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melihat, untuk mengamati, bahkan untuk merasakan apa yang diperlukan oleh sesamanya. Mereka juga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada mereka yang kecil. Mereka juga memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi inisiator dalam berbuat kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita selalu memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk memiliki hati yang peka dalam merasakan pergumulan sesama, dalam mau hadir bagi orang lain yang membutuhkan dengan melayani siapa saja. Melayani dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Bahkan kita mau mendengarkan, kita mau menyediakan waktu sejenak, itu adalah bentuk-bentuk pelayanan yang sederhana. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.